Baik kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, serta anak-anakku sekalian, mohon untuk mute suara dari Zoom-nya masing-masing karena masih ada beberapa yang belum di-mute suaranya. Boleh di-mute suaranya agar tidak mengganggu acara kita pada siang hari ini. Nah, ini masih banyak yang di-unmute. Coba di-mute dulu, diperiksa masing-masing suaranya dalam keadaan dibisukan. Kemudian, nah, untuk suaranya dapat dibuka kembali ketika memang sedang dalam sesi tanya jawab dan telah dipersilahkan untuk berbicara. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 230 Jakarta, Ibu Herda Linda Sirait MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 230 Jakarta beserta jajarannya, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 230 Jakarta, juga Bapak Ibu orang tua murid kelas 7 SMP Negeri 230 Jakarta, dan tidak lupa pula kepada anak-anakku yang kami banggakan. Puji syukur Alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat tauhid serta hidayah inayahnya, sehingga kita dapat bertemu di siang hari yang cerah ini pada acara evaluasi PJJ untuk kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Karena setelah menjalani PJJ di SMP Negeri 230 Jakarta kurang lebih 2 bulan ini, tentunya banyak yang dirasakan oleh anak-anak kelas 7 dan juga Bapak Ibu orang tua wali murid yang mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kita adakan evaluasi PJJ demi keberlangsungan dan kebaikan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Karena kita ketahui bersama kita tidak dapat memastikan sampai kapan kondisi pandemi ini berlangsung. Tapi tentunya kita harus terus move on dengan keadaan yang lebih baik. Salah satunya adalah kita berdiskusi dengan positif, dengan terbuka melalui evaluasi PJJ ini. Saya bacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama ialah pembukaan, kemudian doa, lalu pengarahan dari Kepala SMP Negeri 230 Jakarta, dilanjutkan langsung untuk evaluasi PJJ dengan sistem tanya jawab, dan juga terakhir penutup. Sehingga sistem tanya jawabnya kurang lebih sama Bapak Ibu seperti yang pernah terjadi di Zoom yang sebelumnya. Kita menggunakan sistem raise hand dan juga boleh melalui kolom chat. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita buka acara ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Saiful Kohar. Kepada Bapak Saiful dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepala sekolah yang terhormat, Bapak Ibu Wakil, para staf, dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 230 Jakarta, yang kami hormati para orang tua, siswa, serta anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Mengawali silaturahmi pada siang hari ini, mari kita sama-sama untuk bermunajat, berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang beragama Islam, kita awali doa kita dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan semoga doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kondisi yang serba darurat ini segera dicabut oleh Allah, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan yang normal, termasuk bisa anak-anak sudah tidak PJJ lagi ke depannya, mudah-mudahan bisa bertatap muka.
Dan juga kita doakan pada kesempatan ini saudara-saudara kita yang sedang sakit. Amin. Kiranya Allah memberikan kesehatan yang sempurna sehingga bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Bapak Ibu, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah lah dihiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikfirli wa li walidayya amin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin 'adzim ala na'lam fi kulli laili wa nahar. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa syahid lana ababa fadlika wansur alaina min hujaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saiful atas kesediaannya. Baik Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, kita lanjutkan acara selanjutnya, itu ialah pengarahan dari Kepala SMP Negeri 230 Jakarta. Kepada Ibu Herdalinda Sirait MPD, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ajeng. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil dan staf pimpinan SMP Negeri 230 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan wali kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 7I, dan 7J. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua, wali, peserta didik kami dari kelas 7, 7A sampai 7J, dan yang Ibu sayangi, Ibu banggakan, anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang luar biasa, kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 7I, dan 7C. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Siang Bu. Siang Ibu. Siang Bu. Siang Bu. Siang Bu. Siang Bu. Siang Bu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita diberikan nikmat sehat, dapat bertatap muka secara virtual, dan kali ini kita bertatap muka bukan pertama kali ya, ini sudah kedua kali. Tentunya di dalam tatap muka hari ini saya sangat berterima kasih atas kebersamaan kita, kehadiran Bapak Ibu orang tua dan juga anak-anak Ibu yang ada bersama orang tua di rumah. Kita bertatap maya, di mana hari ini ada beberapa informasi yang penting yang akan Ibu informasikan. Juga kita mau sharing, mau bertukar pikiran, artinya bagaimana pengalaman anak-anak Ibu
di dalam proses belajar mengajar sejak bulan Juli hingga saat hari ini di Agustus, tanggal 25 Agustus. Nah, di dalam diskusi kita nanti, kita mencari solusi yang terbaik. Artinya untuk kemajuan sekolah kita, kemajuan prestasi di SMP Negeri 230 Jakarta. Sebelum saya memasuki acara berikutnya, saya ingin tahu dulu wali kelasnya dulu nih yang mau dilihat, hadir nggak ya? Kelas 7A. Apakah sudah hadir kelas 7A? Hadir, Bu. Ya, Bu Amiri, terima kasih. Sama-sama. 7B. Hadir Bu Herda. Oh iya, makasih Bu Rahma. 7C. Hadir Bu Herda. Iya, Bu Riyama. Ibu Riyama. 7D. Hadir Bu. Ya, Busum. makasih Bu Sum. Sama-sama Ibu. 7E. Siap. Siap, Pak hadir. Erwin, terima kasih. 7F. Hadir Ibu. Ya. Belum kelihatan nih mukanya nih. Nah, Sudah, Bu Ibu. Ati. Iya. Baik, makasih. 7G. Hadir Bu. Mana belum? Hadir. Hari. Iya. 7H. Bu Widi. 7G Bu Widi. Ya. 7G Bu Widi. Ya. Bu Widi. 7G. 7H. Bu Hari. Iya, 7H-nya Bu Hari. 7I. Hadir Bu. Mana Hadir. Bu Endang? Oh iya, Bu Hadir. Endang. 7J. Mana 7J? Hadir Bu. Selamat siang Bu. Belum kelihatan nih Pak Utut. Nah iya Pak Utut, terima kasih. Baik, kalau wali kelasnya sudah ada, harapan saya peserta didiknya juga ada. Coba lihat dulu nih, dibikin dong wajahnya, semuanya dibikin wajahnya. Saya mau lihat dulu nih. Ini ada 12. Coba wajahnya, lihat dulu wajahnya. Kan kita belum pernah ketemu nih. Saya pengen lihat nih wajahnya nih. Ayo dibuka kameranya. Nih di halaman 1 nih, Ibu lihat halaman 1. Mana Bima Islami, dibuka kameranya sayang. Cinta, mana Cinta? Wajahnya. Sarah Ahmad mana? Ya. Kaila mana Kaila? Atala mana Atala? Ah, terima kasih nih. Sudah buka kamera. Saya lihat di halaman 2 ya. Ibu lihat di halaman 2 ya. Mas Bayu, rambutnya dirapiin ya Mas. Mas Bayu Sawangan. Rambutnya dirapikan ya Nak. Oke, baik. Lihat di halaman 3. Oh, terima kasih. Lihat di halaman 4. Yo, terima kasih. Lihat halaman 5. Ya, terima kasih. Halaman 6. Ya, ada yang masih siap pakai baju seragam ya. Terima kasih. Nggak pakai seragam juga nggak apa-apa. Nanti kalau dilihat di fotonya kan bagus kalau pakai seragam ya. Makasih.
halaman 7. Wih, ganteng-ganteng, cantik. Terima kasih. Halaman 8. Ya, cantik-cantik, ganteng. Terima kasih. Halaman 9. Halaman 9, dibuka dong kameranya, Nak. Dibuka kameranya. Rizky, ya. Yuk dibuka sayang kameranya. Ya, Fidel, ya. Nah. Ardi, Riana. Oke. Rizky Maulana, rambutnya rapi nih sayang. Depannya tuh dipotong tuh. Ridwan Nur, rambutnya dipotong ya nak, dirapikan dikit lagi. Mana nih? Safa mana Safa? Safa mana? Ya, Bu. Safa Ridwan mana? Ayo, wajahnya ditampilkan Safa. Galang sudah. Safa mana tadi Safa? Saya, Bu. Ya. Oke. Halaman 9, halaman 10. Ayo halaman 10. Belum pada buka kameranya? Ayo dibuka sayang, sebentar dibuka kameranya. Nah, Aditya, makasih udah dibuka. Ayo, Zara terima kasih sudah buka. Dimas, terima kasih. Fazril, terima kasih sudah buka kameranya semua ya. Mana? Baik, Wildan. Bajunya jangan kelihatan. Ya. Halaman 11. Sama mamanya juga lah. Ayo halaman 11 dibuka kameranya lagi. Sama mamanya juga. Farel mana Farel? Ini Farel, Bu. Yuk, dibuka kameranya sayang. Halaman 11. Nah, halaman 12. Ya, udah tadi. Iya. Satrio, buka dong kameranya Satrio. Mana Satrio Utomo? Ibu, Satrionya lagi les. Oh, lagi les. Iya, jadi mamahnya Iya. aja. Mamanya aja ya. Iya, lagi les. Terima kasih sudah hadir. Iya, Baik. Bu. Baik, terima kasih semua yang sudah bergabung dan orang tua yang sudah juga mendampingi putra-putrinya di dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bangga. Kenapa saya katakan saya bangga? Ternyata yang kelas 7, walaupun kita baru 1,5 bulan bertemunya dalam arti hanya lewat secara virtual, tapi semua sudah menunjukkan yang terbaik, sudah menunjukkan memberikan yang terbaik. Walaupun ada Ananda Ibu yang masih belum maksimal, ya, tapi Ibu yakin pasti bisa lebih baik lagi, ya, kedepannya bisa lebih baik lagi. Kalau sudah mempunyai komitmen memilih SMP 230 tempat kalian untuk belajar, tempat untuk anak-anak Ibu belajar. Pakai sisa yang biru. Berarti bajunya gede banget dong. Ini muat sama saya. Tapi karetnya kotor. Iya. Nah, Ibu yakin anak-anak Ibu semua adalah anak-anak yang terpilih, anak-anak yang hebat, anak-anak yang berprestasi. Oleh karena itu, apabila ada informasi, pasti dapat diterima dengan baik. Nah, informasi yang pertama yang akan Ibu berikan adalah terkait vaksinasi dulu ya, terkait vaksinasi.
Ibu berterima kasih dari 360 siswa yang harusnya vaksinasi, 357 siswa yang harusnya vaksinasi. Ada kelas 7, 9 yang usianya di bawah 12 tahun. Ada 9 yang usianya di bawah 12 tahun. Artinya belum diwajibkan untuk vaksin. Nah, Ibu akan sebutkan nih nama-namanya yang kebetulan kemarin sempat tidak vaksin karena penyintas COVID, sehingga ditunggu 3 bulan ke depan. Nah, ini udah lewat dari sebulan setengah, sehingga tenang kita tunggu nanti kalau sudah sembuh, silakan vaksin ke tempat yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya mau di puskesmas, silakan ya. Di sini kelas 7A Kayasah Majaya. Ini penyintas COVID, kemudian Mario Roman. Dan yang di bawah 12 tahun Neisa dengan Rainer. Nah, semuanya sudah sudah melaksanakan COVID. Terima kasih, kelas 7A hebat ya. Nah, bagi yang penyintas mohon izin karena ini nanti Ibu 2:30 rapat dengan Kepala Suku Dinas terkait persiapan kita untuk tatap muka, untuk belajar tatap muka. Jadi proses pembelajaran kita di sekolah memulai. Jadi kalau semua sudah vaksin, anak-anak semua sudah vaksin, Bapak Ibu guru juga sudah vaksin, maka kita diizinkan untuk melaksanakan belajar dengan tatap muka ke sekolah. Pasti udah kepengen ya, jadi pakai seragam SMP ya, warnanya putih biru. Nah, kemudian kelas 7B, ini kemarin ada yang sakit. 1, Vima Aura. Ada nggak Vima Aura ya? Ada Vima Aura? Ya, tolong nanti kalau sudah sehat, divaksin ya, Vima ya. Kalau sudah sehat, divaksin. Kemudian, ini 7B juga terima kasih. Hanya 1 yang belum vaksin karena sakit, itu Vima saja. Nah, yang berikut kelas 7C. 7C yang belum ini 3 dan 3-3-nya penyintas COVID. Kita tunggu 3 bulan ke depan ya, Nak. Tapi sudah berjalan lebih dari 1 bulan. Nanti informasikan kepada wali kelas. Kalau sudah vaksin yang pertama ya, diinformasikan. Jadi kalau besok tanggal 30 pelaksanaan vaksin kedua, tidak usah hadir, tapi hadirnya untuk foto. Ya, suntiknya tidak, tapi hadirnya untuk foto. Terima kasih untuk kelas 7C. Kemudian kelas 7D. Ini yang belum vaksin ada 5. Nasiti Tara, Desta, kemudian Fadil, M. Jordi, M. Rasya. Semuanya karena sakit. Nah, Desta kemarin sudah janji mau vaksin ya, Desta ya. Silakan ke puskesmas atau di mana yang sudah ditentukan. Vaksin pertama. Tolong yang sakit ini, kalau memang nanti vaksin, langsung informasikan kepada wali kelas.
foto bukti yang sudah melaksanakan vaksinasi. Kemudian 7E, ini yang belum vaksin ada 2, yaitu Fitra dan Galung. Galung ini takut nih. Mana ada Galung nggak? Mana Galung? Jangan takut ya nak. Galung harus vaksin ya sayang ya. Supaya bisa ke sekolah kita tatap muka. Galung nanti bersamaan dengan Desta nih. Kakak beradik nih, si Galung dengan Desta. Kemudian Fitra yang sakit, tolong kalau sudah sehat vaksin ya. Kemudian 7F. 7F ini ada 4 yang belum vaksin. Yang 3 penyintas COVID. Yang keempat karena ada sakit. Nah, tolong sakit ini nanti diminta surat keterangan dari dokter bahwa sakit sehingga belum bisa melaksanakan vaksin. Kalau yang penyintas tinggal menunggu waktu kapan diizinkan untuk vaksin. Yang berikut 7G. 7G ada 2. Penyintas COVID 1 dan orang tua yang belum menyetujui. Nah, untuk orang tua yang belum menyetujui, mohon maaf, bantu kami karena kami kemarin diminta juga untuk membuat surat pernyataan bahwa kurang setuju atau tidak menyetujui untuk putra-putrinya divaksin. Sehingga kalau kami ditanya memang tidak setuju dari orang tua, kita biar sama-sama enak ya, tidak disalahkan. Kami dari pihak dinas tidak disalahkan, dan orang tua juga punya hak. Kalau tidak mau itu punya hak. Namun bantu kami membuat surat pernyataan dan tolong ditandatangani di atas materai ya Bapak Ibu ya, bahwa tidak setuju untuk divaksin. Tidak apa-apa, kami menghargai ketidaksetujuannya, tapi bantu kami untuk membuatkan surat pernyataan, dan nanti kalau sudah dibuat, hanya mengatakan bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini orang tua, namanya anak kita siapa, kelas berapa, tidak menyetujui untuk divaksin misalnya, itu tidak apa-apa. Nanti tolong difoto, kirim ke wali kelas. Difoto saja, kirim ke wali kelas. Nah, itu bagi orang tua yang kurang setuju untuk putra-putrinya divaksin. Kelas 7H, ini tinggal ada 3, penyintas COVID 3 dan yang sakit 1. Untuk yang sakit seperti dikatakan tadi, mohon bantuannya diperiksa ke dokter, kalau sudah sehat silakan divaksin. Kelas 7I ini ada 2, kebetulan penyintas COVID. Jadi nanti kalau sudah sehat silakan divaksin. 7J ada 3, penyintas COVID dan 1 orang tua kurang setuju. Nah, untuk kelas 7 saya ucapkan terima kasih. Yang belum vaksin itu ada 27 siswa, tapi karena penyintas. Nah, untuk yang penyintas mohon bantuannya, apabila nanti sudah vaksin segera dilaporkan kepada wali kelas, karena kami harus laporan setiap hari ke Sudin. Dan bagi anak-anak ibu yang sakit tadi, segera
periksa ke dokter, kalau memang sudah diizinkan untuk vaksin, silakan vaksin. Karena nanti kalau kita sudah tatap muka, yang boleh hadirkan yang sudah memiliki yang sudah divaksin, vaksin pertama dan vaksin kedua. Karena besok tanggal 30 kelas 7 vaksin kedua. Jadi kita tidak tahu kalau nanti kondisi pandemi COVID-19 ini sudah semakin menurun yang terpapar. Kita berharap tahun ini bisa dimulai belajar di sekolah dengan tatap muka langsung, gitu ya. Jadi kita bisa bertemu secara langsung, belajar secara langsung, ketemu dengan orang tua, ketemu dengan teman-teman semua. Nah, ini terkait dengan COVID. Nah, bagi yang sudah, mohon bantuannya difoto bukti sudah vaksinnya. Difoto, terus kalau memang nanti pada saat vaksin kedua dibawa sudah vaksin pertama, dibawa. Kayak kemarin kan ada bukti itu yang vaksin di sini dibawa. Kalau yang vaksin di luar dibawa bukti kalau sudah vaksin. Nah, nanti pada saat vaksin dilaksanakan sekaligus foto untuk raport. Foto untuk raport. Sehingga tolong rambutnya semua rapi. Kalau rambutnya tidak rapi, tidak diizinkan untuk foto. Nanti dipotong dulu rambutnya di sekolah. Kalau mau dipotong di sekolah, dirapikan, baru boleh foto. Jadi nanti pakai baju putih ya, atasnya baju putih, bawahnya mau pakai biru, kalau sudah punya biru. Kalau belum punya pakai yang merah, yang seragam SD juga tidak apa-apa. Tapi atasnya usahakan, karena kita mau foto, pakai seragam putih SMP. Nanti dasinya kami siapkan di sekolah. Jadi foto pada saat datang mau suntik, menunggu giliran, bisa foto di pojok literasi, nanti kami udah siapkan. Habis itu sambil menunggu sertifikat terbit, di situ juga bisa foto. Jadi waktu untuk foto dengan suntik ini kita buat bersamaan karena sekaligus datang ke sekolah. Maka datang ke sekolahnya tetap pakaian rapi, pakaian sekolah, pakai sepatu rapi, pakaian seragam. Kalau sudah punya seragam SMP, pakailah seragam SMP. Kalau belum punya, pakailah seragam SD. Tapi harapan Ibu sudah 2 bulan, kepengenlah pakai seragam SMP karena kita sudah SMP. Begitu ya nak ya. Pakaian yang rapi, pakai sepatu yang rapi. Jangan lupa bawa pulpen masing-masing, bawa bukti yang suntik kemarin yang pertama. Itu dibawa. Kemudian kartu keluarga juga dibawa. Ya. Dan pastikan kondisi kita sehat. Kalau kondisinya tidak sehat, nanti akan ditanya oleh dokter, jangan divaksin. Hanya foto saja. Gitu ya. Nah, itu terkait untuk vaksin kedua sekaligus foto untuk raport. Baik, yang ketiga terkait dengan evaluasi. Nah, selama ini anak-anak Ibu belajar dari rumah. Bapak Ibu guru mengajar dari rumah. Tentu jarak antara guru dengan siswa jauh. Karena di rumah masing-masing. Tapi merasa dekat dengan apa? Kalau Bapak Ibu guru lagi menerangkan atau memberikan informasi, anak-anak Ibu memperhatikan. Nah, sekarang
ingin masukan dari orang tua. Adakah kendala selama PJJ atau belajar dari rumah? Nah, kendala apa yang dialami? Kemudian kita cari solusinya di sini. Kita sama-sama. Jadi kita berdiskusi terkait evaluasi. Namanya saja evaluasi di dalam pembelajaran, dalam proses belajar. Maka kami mohon masukan atau apa keluhan dari anak-anak kami yang selama ini didampingi oleh orang tua di rumah. Dan mohon kerjasamanya Bapak Ibu orang tua, kalau memang bisa mendampingi putra-putrinya dalam belajar, mohon kerjasamanya. Terlebih di dalam absen pagi, kemudian di dalam mengikuti belajar, karena anak-anak kita itu belajar dari jam 6:30 sampai 11:30. Itu waktu belajar. Bukan berarti setelah absen tidur. Terus tidak belajar lagi. Nanti giliran tugas diberikan tidak dikerjakan. Nah, itu kami anggap tidak hadir. Ya, karena di rumah. Jadi mohon kerjasamanya. Nah, untuk evaluasi pembelajaran kami menerima dari orang tua bagaimana kesan dan pesan dari orang tua mendampingi putra-putrinya di dalam proses belajar mengajar di rumah. Nah, untuk lebih tertibnya, kami berikan per kelas saja dulu. Artinya begini, dengan resen, nanti yang mengatur MC, Ibu Ajeng. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Saya kembalikan kepada Bu Ajeng selaku MC. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Ibu Herda atas arahannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 230 Jakarta, dikarenakan waktu kita yang sangat terbatas hanya 35 menit, sehingga kita ambil per kelas hanya satu dulu ya Bapak Ibu. Nanti semisal memang sudah kelas A sampai J selesai, kemudian masih ada waktu, kita bisa ambil dari kelas yang boleh lebih dari satu, tapi sejauh ini kita satu dulu. Dan untuk kalau pertanyaan yang sama tidak usah diulang lagi. Oh iya, baik Bu. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang sama berarti boleh di next atau tidak perlu dijawab kembali. Untuk yang pertama ada dari kelas 7C, Ibunda dari Mahesa. Ya, silakan. Dipersilakan Ibunda. Selamat siang Ibu Guru semua. Selamat siang Mama Mahesa. Ya, saya ibunya Mahesa Bu. Untuk pembelajaran PJJ dalam 2 bulan terakhir kemarin, ya, mungkin ada kendala, saya kurang paham juga, mungkin masalah kendala di sinyal. Karena beberapa kali saya perhatikan anak saya, begitu sudah masuk ke kelas, ada tugas, disuruh gabung ke dalam Zoom, beberapa siswa tidak bisa masuk. Beberapa siswa tidak bisa masuk. Anak-anak sudah coba kontak guru mata pelajaran, tapi mungkin guru mata pelajarannya sudah berada di Zoom, tidak bisa respon. Teman-teman yang sudah bisa masuk ke Zoom sudah memberitahu ke gurunya juga. Tapi mungkin karena memang crowded atau gimana, jadi tidak terrespon oleh guru yang bersangkutan. Terakhir, ya waktu Zoom-nya habis, jadi anak-anak hanya disuruh baca makalah dan kerjakan tugas. Nah, yang saya harapkan di sini, ketika anak-anak disuruh masuk ke dalam suatu Zoom atau ada interaksi antara guru dengan murid dan itu terputus, mungkin dari pihak guru boleh nggak fast respon gitu loh. Ya. Yang selama ini kendala di saya perhatikan karena beberapa kali 1 atau 2 kali nggak bisa masuk.
baru 1 kali nggak bisa masuk di salah satu mata pelajaran di Zoom, sama sekali nggak bisa masuk nggak bisa. Tapi begitu masuk kelas selesai gitu loh Bu. Oh iya. Ya, itu aja sih Bu yang jadi concern di saya gitu loh. Baik. Berarti kendala sinyal ya. Dan untuk Zoom kurang respon dari guru. Oke, baik. Ada lagi biar nanti sekalian mungkin 3. Oke, baik Ibu, tadi sudah dari kelas 7C, mungkin dari kelas 7 yang lain, dari kelas 7A, B, D, E, F, 7B, G. Bu. Mohon izin 7B. Oh boleh, iya, Pak. 7B, Monggo dari kelas silakan 7B. Tian Li. Ya, Tian Li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah, juga para wali kelas dari 7. Pada saat kita mendampingi putra kita merasa bahwa kita sebagai orang tua seperti guru juga, begitu ya. Cuman ada hal yang tidak pernah saya tahu, seperti gini. Misalnya pelajaran matematika itu batasannya sampai di mana. Kemudian, jadi kalaupun kita sama-sama belajar membuka bukunya, kemudian menjelaskan kepada anak, kita kan juga ingin tahu apa sih yang diharapkan dari guru ini, pelajaran ini sampai seperti apa. Misalnya agama itu sampai apa batasannya, kemudian apa yang diinginkan dari anak didik ini, begitu. Sebetulnya kalau melihat antusias anak-anak kami, udah pengennya cepat berangkat ke sekolah gitu, supaya mungkin bersosialisasi dengan temannya. Cuman keinginan untuk cepat masuk itu, akhirnya kita harus berkolaborasi dengan orang tua juga, tapi orang tuanya yang menyenangkan, yang tahu tentang materi yang mau diajarkan, yang mau diharapkan dari guru. Maksud saya begini, boleh nggak sebetulnya orang tua itu mengetahui apa sih, kalau zaman dulu tuh ada satuan pelajaran gitu yang ya misal per setiap studi begitu, setiap materi pelajaran itu yang mau dicapai itu 1 semester itu sampai mana gitu, apa yang namanya begitu ya. Target Pak, ya itu target 1 semester harus ada. Kalau misalnya itu bisa dimiliki, mungkin bisa di copy, atau karena insya Allah orang tua pun akan terus membidik anak, mendampingi anak. Oh seperti ini yang diinginkan materi ini sampai di sini seperti ini, begitu. Jadi ada targetnya itu seperti apa gitu. Jadi mohon kepada kepala sekolah, kepada wali kelas terutama, mohon kami sebagai orang tua juga mungkin dibagikan begitu ya, diinformasikan, maksud saya itu target gitu. Terima kasih. Makasih orang tua Tian Li. Ini pertanyaan yang luar biasa ini. Baik, berikut silakan. Ada lagi? Saya Bu, mohon izin Bu, mau bertanya. Yo silakan orang tua Abidah ya. Kelas berapa ini? 7F Bu. Oh 7F. Bu 7F. Gini Bu, kan apa namanya, setiap pelajaran gitu kan ada batas waktu ya Bu ya. Ya. Saya tuh minta kalau bisa itu batas waktunya agak dipanjangin gitu, atau sampai ke sore gitu Bu. Karena di sini kan saya cuma ada HP-nya 1. Kemarin kan sempat pinjem nih punya adik. Terus sudah diambil lagi sama adik aku gitu. Jadi sekolahnya itu cuma ada HP 1 kan bertiga. Kakaknya yang SMK, Abidah yang SMP, dan adiknya yang SD Bu. Jadi saya kadang suka bingung di jamnya itu loh Bu, gitu. Baik. Ya, jadi kendala di kepemilikan HP ya Bu, iya, untuk waktu ya Bu. Baik. Terima kasih Bu Hirda. Sama-sama Mama Abidah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, boleh langsung dijawab Ibu, ada 3 pertanyaan tadi dari 7C, B, dan 7F. Ya, baik. Terima kasih. Mama Mahesa, kemudian orang tua dari Tian Li, dan Mama Abidah. Ini pertanyaan yang luar biasa. Saya yakin ternyata orang tua ini concern banget ini kepada anak-anak kita. Sampai orang tua dari Tian Li itu mengatakan, kasih dong kami targetnya mana sih? Bapak Ibu mohon izin.
setiap guru mata pelajaran, misalnya saya mengajar IPA, itu kami selalu berikan kepada anak-anak di awal bahwa semester ini kita ada 2 SK, standar kompetensi, atau 1 SK. Ada 3 KD, kompetensi dasar. Nah, jadi kompetensi dasar yang mana yang akan kita capai? Disebutkan di situ ada. Selama 1 semester. Itu biasanya kami sebagai guru menginformasikan, Bapak. Ya. Nah, hanya mungkin pada saat diinformasikan bisa saja waktunya anak mungkin atau dari orang tua pas kebetulan tidak ada. Tapi kami akan berikan Bapak, Ibu, dan ini sangat penting sekali dan saya sangat berterima kasih. Artinya orang tua dari Tianli itu berharap sehingga waktu mau ngajar tuh mau mendampingi putra-putrinya, oh harapannya itu hari ini harus selesai ini, mengerti materi ini. Begitu ya Bapak ya. Kalau sudah tercapai, orang tua akan senang. Oh anak saya menguasai materi itu. Sehingga dalam mengerjakan tugas juga mudah. Begitu ya Bapak ya. Ya, terima kasih. Nah untuk orang tua Mahesa, memang kalau Zoom, contoh nih yang tadi hari ini kita nih Bapak Ibu. Tadi di dalam undangan kita jam 1. Tapi kita mulai jam 1 lewat 20 menit. Itu saja masih 250. Ini sekarang ada 315, sudah jam 2. Artinya pelajaran yang kita terima di setiap hari, kalau hanya 40 menit kita Zoom, masuknya saja sudah lama, terlambat. Begitu mau masuk materi, waktu Zoom-nya sudah habis. Nah ini memang kendala. Sangat kendala yang kita hadapi itu memang sinyal. Oleh karena itu, Bapak Ibu, untuk mengatasi ini, tentunya apabila diinformasikan kita Zoom, jamnya kita harus sudah siap, standby. Atau bisa bertanya pakai voice note, WA. Bapak, saya tidak bisa masuk di dalam Zoom, tolong diundang atau di-invite. Kadang-kadang karena itu harus diundang, guru asik untuk mengajar, jadi tidak di-admit, tidak diundang ke dalam grup tersebut. Nah ini jadi komunikasi saja yang kurang ya. Nah untuk orang tua Abida, terima kasih Ibu. Kami sangat berterima kasih bagi anak-anak kami yang handphonenya dipergunakan bersama dengan orang tua. Kami masih kasih batasan waktu sampai sore kok. Bahkan sampai malam. Bapak Ibu guru menerima karena dipakai oleh orang tua pulang kerja baru jam 5 sore. Sehingga tugasnya boleh diberikan sampai jam 7 malam. Asalkan diinformasikan. Diinformasikan kepada guru tersebut bahwa saya tidak punya handphone, handphonenya dipergunakan oleh orang tua sehingga tunggu pulang dulu. Nah ini kami juga menjadi laporan kepada dinas bahwa siapa yang tidak memiliki handphone atau tidak memiliki kuota. Nah ini kan hari ini juga rapat terkait untuk penyaluran kuota. Oleh karena itu nomor handphone yang digunakan sebaiknya nomor handphone yang diserahkan ke sekolah sama. Karena kita akan dapat kuota. Sehingga dalam belajar dengan menggunakan Zoom atau Google Meet atau WhatsApp itu dapat paket atau kuota gratis dari kementerian. Ya, Kemendikbud. Oleh karena itu hari ini rapat, nanti kalau ada informasi
dari wali kelas tolong dipenuhi supaya kuota yang akan dimasukkan mulai dari bulan 9 nanti kita dapat juga. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk orang tua Mahesa, orang tua Tianli, dan juga orang tua Abidah. Monggo dilanjut untuk yang lain yang ingin ditanyakan kembali. Makasih. Silakan Bu Ajeng. Baik, Ibu, terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin menyampaikan kembali dari kelas 7A, 7D, 7E, 7G, 7H, I, atau 7J. Monggo Bapak Ibu boleh dipencet raise hand-nya. Adakah Bapak Ibu? Oh, baik, dari kelas 7A, Ibunda dari Rainer Ibrahim. Dipersilakan Ibunda. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Saya dari orang tua Rainer Ibrahim, kelas 7A. Di sini saya mau menyampaikan dari anak-anak kelas juga. Jadi ada beberapa pelajaran seperti matematika, IPA, dan bahasa Indonesia yang memang agak sulit ya. Mau minta tolong dengan guru-guru yang terkait untuk lebih meluangkan waktu menjelaskan kepada anak-anak. Karena mungkin juga anak-anak karena baru menerima pelajaran, jadi makin ke sini baru, kok ini agak susah, jadi minta tolong untuk guru-guru yang terkait untuk waktunya, Bu, untuk penjelasan lebih. Sudah itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Mama Rainer. Yuk, silakan yang lain. Baik, dipersilakan Bapak Ibu dari kelas 7G Zandini. Oh, tidak. Halo, ya, dari orang tua Zandini kelas 7G. Atau mungkin dari kelas lain? Bapak Ibu dipersilakan. Atau mungkin tadi dulu mungkin Ibu nanti sembari berjalan mungkin baru ada pertanyaan lagi. Baik. Terima kasih Mama Rainer Ibrahim. Memang pelajaran matematika, IPA, bahasa Indonesia, sebenarnya matematika dengan IPA ya. Kalau sedangkan tatap muka langsung aja nih, gurunya nerangkan, itu masih sulit ya Ibu ya. Masih sulit, apalagi ini dengan jarak jauh. Udah itu kendala misalnya mau mengajarnya menggunakan aplikasi yang lain, anak-anak sulit. Nah, atau mau menggunakan permainan, dari contohnya mungkin banyak kendala. Nah, ini kami akan berusaha nanti mendampingi Bapak Ibu guru agar memberikan pembelajaran itu dengan menggunakan metode-metode yang menyenangkan, metode-metode yang mudah dipahami oleh anak-anak kita. Nah, untuk pelajaran matematika, pelajaran IPA, ini Bapak Ibu gurunya juga ada di sini. Ini keluhan dari orang tua. Berarti kita yuk sama-sama meningkatkan kreativitas, inovasi untuk anak-anak kita. Bagaimana pembelajaran yang menyenangkan? Kita ciptakan pelajaran yang menyenangkan supaya anak-anak kita juga paham untuk belajar matematika, belajar IPA. Nah, terima kasih Mama Rainer. Ya, semoga bisa lebih baiknya lagi ke depan. Ini masukan yang luar biasa. Dan untuk bahasa Indonesia juga terima kasih. Ini juga nanti didengar oleh Bapak Ibu guru sehingga ke depannya untuk yang lebih baik. Ya, makasih Ibu. Monggo. Terima kasih Mama Rainer yang juga Mama Rehan ya kalau nggak salah ya. Iya Bu. Iya baik. Untuk Rehan kelas 8 ya. Kelas lainnya dari kelas 7D E G H I J ada yang ingin mewakilkan? Oh, ada dari kelas 7G, Ibunda dari Rinjani. Rinjani, oke baik, 7G.
Dibuka Silakan dulu, Ibu. suaranya. Nah, ya. Waalaikumsalam. Bu, mohon maaf sebelumnya Bu. Yo, Anak pas SMP ini baru sekali mendapatkan pelajaran bahasa Inggris ya Bu. Oh iya. Ya, karena selama ini kan SD belum pernah ada pengajaran bahasa Inggris Bu. Ya. Nah, anak saya buta sekali Bu dengan pelajaran bahasa Inggris itu. Nah, gitu. setiap ada pelajaran bahasa Inggris dia sudah apa sih namanya down duluan Bu. Iya. Solusi dari Ibu bagaimana, apa ada bisa les di sekolah atau gimana gitu? Terima kasih. Baik, makasih Mama Rinjani. Mama Ya. Rinjani. Baik, mungkin ada lagi yang mau Ada lagi? ditanyakan? Bapak Ibu sekalian, atau mungkin dari kelas yang sama tidak apa-apa apabila dari kelas lain tidak ada yang ingin ditanyakan? Ya maaf Bu Ajeng, itu dari kelas 7C. Dari Alana itu bertanya apakah dari kelas 7C bisa bertanya lagi Bu Ajeng, silakan. Iya, boleh. Persilakan. Alana 7C, Alana Wintisa. Boleh, Ya. Bunda Alana. Ada di chat ya? Iya. Ya, terima kasih sekali waktunya. Ya, silakan. Kesempatannya. Selamat siang Bu Herda dan Selamat Ibu siang Bapak guru yang Mama lain. Alana. Saya ingin berterima kasih sekali buat Bapak Ibu guru yang sudah dengan sangat baik mengajarkan anak-anak kita selama online selama ini ya Bu ya, selama 2 bulan. Mungkin ingin menambahkan saja, selama 2 bulan ini saya lihat masih ada guru yang sama sekali tidak pernah Google Meet atau tidak pernah masuk ke Zoom, juga tidak punya GCR atau Google Classroom-nya gitu. Jadi kadang-kadang anak itu jadi bingung, nggak pernah diterangin, tapi nanti dikasih tugas aja, tapi kadang-kadang anak-anak memang harus cari sendiri gitu jawabannya gitu. Jadi mungkin untuk guru-guru yang sudah berusaha dengan baik sekali, saya berterima kasih sekali, tapi mungkin untuk ibu bapak guru yang memang sama sekali belum pernah melihat wajah murid-muridnya, mungkin kedepannya bisa ya mungkin nggak harus setiap minggu, tapi bisa diatur lah ya Bu ya untuk diadakan tatap muka gitu, karena memang ada beberapa pelajaran yang harus diterangkan yang nggak bisa cuma melalui tulisan di WhatsApp saja, betul. Jadi memang harus diterangkan seperti itu. Ya. Itu aja. Terus untuk bahasa Inggris juga memang ada beberapa murid-murid yang mungkin maaf dari sekolah negeri, memang rata-rata SD negeri memang jarang sekali diterangkan bahasa Inggris. Jadi memang ketika masuk SMP ya benar-benar buta gitu. Jadi mungkin untuk mata pelajaran khusus yang agak sedikit dianggap sulit gitu ya Bu, mungkin guru-gurunya kita harapkan lebih lebih responsif, lebih reaktif, lebih fast response gitu aja sih Bu. Baik. Ya, baik. itu aja. Terima kasih banyak Ibu Herda dan Ibu Bapak guru yang lain. Iya. Terima kasih Mama Alana atas. Terima kasih Mama Alana. Wah, luar biasa ini. Ini masukan banget ini buat kami nih. Sehingga Bapak Ibu guru yang seperti Mamanya Rinjani dengan Mama Alana sama ya. Bahasa Inggris ya. Kendala di bahasa Inggris. Nah, berarti memang kalau dulu pelajaran bahasa Inggris di SD negeri ada ya. Tapi 3 tahun ini tidak ada, bahasa Inggris sudah ditiadakan. Kalau di swasta mungkin masih tetap perkenalan untuk nama, perkenalan alamat dan tinggalnya di mana. Tapi untuk di SMP, jadi Bapak Ibu guru bahasa Inggris, mohon nih perhatiannya karena anak-anak kita belum. Untuk pengantarnya jangan langsung bahasa Inggris juga kali ya. Dicampur pakai bahasa Indonesia. Nanti kalau pakai bahasa Inggris mungkin bingung anaknya. Oke, baik. Terima kasih untuk Mama Rinjani dan Mama Alana terkait bahasa Inggris. Saya salut banget tadi tuh Mama Alana bilang Bapak Ibu guru ngajarnya udah bagus, terima kasih. Walaupun masih ada guru kami yang belum pernah menggunakan Google Meet, Zoom, atau GCR. Mudah-mudahan untuk setelah kita pertemuan ini ya Bu,
guru-guru kami akan menggunakan karena sekarang sekolah sudah mempunyai Zoom. Jadi kami untuk yang 1000 peserta, sehingga Bapak Ibu guru bisa menggunakan Zoom tersebut sampai seharian begitu, monggo, itu bisa. Apalagi nanti kalau kuota paket data sudah dapat dari Kemendikbud, untuk Zoom sedikit sekali pengguna menghabiskan paketnya. Nah, terima kasih Mama Alana dan Rinjani yang luar biasa. Ini membuat masukan kepada kami, inilah manfaatnya kita evaluasi. Sehingga kami sebagai guru yang tadinya merasa ngajarnya sudah maksimal, ternyata nyampenya ke siswa yang harapan kita 100%, nyampe ke siswa mungkin baru 50%. Sehingga kami akan merubah pola mengajar kami supaya di dalam proses belajar mengajar tercapailah 100%. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu orang tua yang sudah memberikan masukan yang luar biasa kepada sekolah kita untuk kemajuan pendidikan di SMP Negeri 230 Jakarta. Baik, masih ada waktu 10 menit. Bu Ajeng, monggo, mungkin masih ada lagi. Baik Ibu, mungkin masih bisa 2 pertanyaan Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya kembali? Bu Ajeng, saya masih bisa nggak? 7C. Monggo Mahesa, monggo. Saya mau nanya Bu 7A. Oh 7A Princess. Iya, monggo Ibunda dari Princess 7A di ini dulu ya Bu, Ibu Mahesa. Ya, sebentar ya Bu Mahesa. Selamat siang Ibu Bapak Guru. Selamat Saya siang. Mamanya Princess kelas 7A. Yang saya tanyakan, saya sebagai orang tua wali murid sungguh luar biasa buat pengajaran Bapak dan Ibu untuk anak-anak kami. Jadi mengajarkan kedisiplinan anak-anak kami mengenal absen pagi, terus mengenal tanda baca Bu yang belum pernah di SD mungkin diterapkan. Jadi yang saya mau tanya sih sebenarnya adalah anak saya kan usianya 11 tahun 6 bulan dan belum bisa vaksin. Dan kemarin tadi saya dapat info kalau kita akan tatap muka di bulan Oktober. Jadi kalau anak saya nanti yang usianya belum vaksin dan usianya masih kurang, bagaimana cara proses pembelajarannya nanti, Bu? Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mama Princess. Usia kurang dari 12 tahun ya. Untuk PJJ-nya seperti apa? Untuk tatap muka nanti seperti apa? Baik, untuk selanjutnya Mama Mahesa tadi, ya? Sama Bu, sama dengan Princess. Oh, oke, baik. Makasih. Nah, begini untuk Mama Princess dan Mama Mahesa, kalau anak kita usia masih di bawah 12 tahun, ini memang yang vaksin diperuntukkan baru yang 12 tahun sampai 18. Kalau kemarin itu kan di atas 60. Kurang 1 hari 60 juga nggak boleh. Nah, sekarang sudah diwajibkan yang 12 sampai 18. Mungkin dalam waktu dekat ini yang usia di bawah 12 tahun itu akan diadakan. Maka nanti kelihatan Bu, tanggal berapa dia 12 tahunnya. Kalau misalnya pada saat nanti sebelum tatap muka ternyata sudah 12 tahun, berarti kan udah suntik nih. Tapi kalau misalnya udah tatap muka belum, ini akan dibuatkan, pemerintah pasti membuatkan vaksin yang usia dari di bawah 12 tahun. Seperti itu ya Ibu ya, Mama Princess dan Mahesa. Jadi jangan takut, waduh anak saya mau tatap muka kok malah nggak boleh, kok malah nggak bisa. Nah begitu. Pasti ada solusinya karena sementara ini masih usia 12 tahun sampai 18 tahun. Nah, kita tunggu saja karena bulan 10 juga
ini masih bertahap. Mudah-mudahan di bulan 10 kalau kita sudah bisa kan berarti masih 2 bulan lagi ya. Nah, anak-anak kita yang usia di bawah 12 tahun sudah memenuhi usia 12 tahun. Begitu Mama Princess dan Mama Mahesa. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Herda dan Mama Princess Mama Mahesa atas pertanyaannya. Waktu menunjukkan pukul 2:23 menit. Mau kita satu pertanyaan lagi Bu Herda? Boleh, monggo. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu untuk satu pertanyaan terakhir atau masukan untuk sekolah kami dalam pelaksanaan PJJ agar kedepannya kita sama-sama nyaman baik dari Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu orang tua murid dan juga anak-anak sekalian. Untuk satu pertanyaan terakhir atau ada ingin masukan yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Kalau tidak ada berarti udah jelas semua ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Iya. Jadi artinya kedepannya sudah. Oh ya silakan Mama Farsa. Farsa kelas 7G. Iya. Terima kasih Bu waktunya. Yuk. Ini tadi Ibu Herda bilang ada sesi foto ya Bu ya? Ya betul. Itu kira-kira kapan ya Bu ya? Pada saat itu Bu, vaksin kedua tanggal 30. Oh tanggal Senin. 30. Senin. Ya. Baik, Kelas 7 kan kelas tanggal 30. tanggal apa? Jam berapa ya? Kita mulai dari jam 8. Bergilir. Jadi setelah vaksin gitu, baru kita foto. Jamnya digilir gitu Bu apa gimana Bu? Iya, iya digilir sesuai dengan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan seperti kemarin Ibu. Oh iya. Nanti baik, kita kasih lagi jadwalnya ya Bu. Baik Ibu. Terima Ya, kasih. Sama-sama Ibu. Bunda Ya, Farsa sama-sama. dari kelas 7G. Baik, mungkin cukup ya Ibu Herda kita tutup sesi tanya jawab ini dari kelas 7. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan masukan yang sangat positif, masukan yang sangat membangun untuk sekolah SMP Negeri 230 Jakarta. Atau mungkin Bu Ajeng? Ya Bu. Bu Ajeng, mungkin ada juga masukan dari orang guru supaya balance. Oh iya iya. Dari guru atau dari wali kelas. Jadi supaya orang tua, nah kan sekarang kita udah terima nih dari orang tua. Orang tua keluhannya seperti ini. Nah kita sebagai guru juga punya keluhan. Jadi supaya nyambung gitu ya. Jadi walaupun jarak jauh, tapi bisa ada connect lewat pertemuan kita pada siang hari. Monggo dipersilakan Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan atau tanggapan dari orang tua yang sudah memberikan masukan tadi. Ada beberapa, ada 9 orang tua yang memberikan masukan. Monggo silakan Bapak Ibu guru diberikan kesempatannya. Monggo Bapak Ibu guru kelas 7. Baik Bu, Bu Ajeng, Bang. Bu Endang. Bu Ajeng ya. Bu Endang dan Bu Ati. Iya. Silakan Bu Endang. Yo Bu Endang, monggo. Iya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Masalah pembelajaran jarak jauh Ibu sudah memberikan. Putus-putus ya Bu Endang. Putus-putus Bu Endang. Ya Bu ya. Halo? Ya. Suaranya hilang Bu Endang. Suaranya hilang Bu Endang. Coba dilanjut Bu Endang. Sudah jelas. Ya, monggo. Ya. Terima kasih. Masalah pembelajaran, sebenarnya kalau masalah kompetensi dasar dari setiap satu semester itu sudah disampaikan dari awal Ibu. Satu semester diberikan
KD-KD-nya, semua KD, ada berapa KD, KD-nya apa saja. Lalu setiap dalam satu pembelajaran, tatap muka awal itu, diberikan juga tujuan pembelajaran serta KD apa yang akan dipelajari. Demikian kalau untuk saya. Nah, untuk kerjasamanya, Pak, untuk Google Meet atau Zoom, mohon para siswa atau orang tua sebagai pendamping, anak-anak itu segera bergabung. Soalnya apa? Kalau kita tunggu-tunggu sudah sampai 20 menit, itu waktunya sudah habis. Soalnya kalau tinggal tunggu 20 menit, sedangkan guru sudah presentasi, sudah serius dengan presentasi, mungkin pada saat siswa masuk nggak bisa-bisa seperti itu, bisa Ibu terjadi seperti itu. Kadang saya sambil presentasi sedikit, kadang buka HP, itu ternyata ada anak yang baru minta masuk, baru saya bisa merespon. Tetapi kan nggak selalu membuka HP kan seperti itu. Nah, untuk ketepatan waktu pada saat Zoom meeting atau Google Meet dalam pembelajaran, mohon Bapak Ibu sebagai orang tua kerjasamanya untuk mengingatkan siswa-siswinya. Bahkan pada saat pagi anak itu kemarin kejadiannya kemarin, pas lagi Google Meet saya menjelaskan materi pembelajaran, siswa itu mengerjakan tugas yang sudah dikirim di Google Classroom. Sempat kemarin saya juga langsung bicara ke siswanya. Mohon para orang tua untuk mendampingin putra-putrinya yang mana PJJ ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Endang masukannya. Ya, Baik, berikut Bu Ati. Bu Ati, dipersilakan Bu Ati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ajeng, terima kasih sudah atas waktu yang diberikan. Besar sudah dijawab oleh Bu Endang tadi. Karena sebetulnya sudah diberi kesempatan. Kalau dia buka GC bahkan bertanya, ada waktu diskusi untuk bertanya grup, tidak boleh di japri. Itu yang ke anak-anak. Kenapa? Supaya jika pertanyaan sama akan merupakan jawaban untuk teman yang bertanya. Tapi anak hampir pernah bertanya. Kita Google Meet. Google Meet pun itu biasanya saya dua untuk PTT, kemudian buka buku paketnya, tanya sudah ngerti belum, kita mengerjakan soal Meet. Untuk Rainer, untuk Rainer, Mama Rainer itu rajin untuk Google Meet-nya. Ini tidak menjawab, karena setiap anak yang menjawab di Google Meet itu saya catat nama. Sekali dia tidak saya tunjuk untuk menjawab, tapi saya tanya siapa yang sudah selesai ini, si A, si B, si C, sekian banyak itu saya catat namanya, nanti baru saya tunjuk orangnya satu. Kebetulan saya buka catatan saya, Rainer itu ada hadir tapi belum, ini seperti Bu Herda bilang tadi, memang tidak semua kalau kita menerangkannya karena jarak jauh ya Bu. Tapi kemarin ada di Google Meet, kalau lihat wajahnya, kalau namanya saya lupa karena belum ketemu, dia pintar Bu. Jadi kita Google Meet sudah pada keluar, dia nggak keluar. Tinggal berdua atau bertiga banyak. Karena saya pasti keluar terakhir. Ibu, tolong saya tadi tidak ngerti katanya. Nah, itu yang saya acungi jempol. Memang kadang anak itu malu dia bertanya pada saat teman-temannya, padahal sering saya bertanya, karena lebih baik tidak dianggap bodoh hari ini, tapi besok pinter. Tapi kenyataan anak-anak itu untuk bertanya sekali Bu gitu. Kalau tentang tidak masuk ke Google Meet, kalau saya mengadakan, memang bilang sama anak-anak, kita beri waktu 10 menit, kadang-kadang 5 menit lagi ya nak, kita tunggu. Kita mulai, memang kalau masih
masuk, Bu. Kalau setelah itu tidak, saya sudah presentasi, sudah ada tanya. Nah, karena itu adalah absen saya, kalau dia masuk itu berarti dia anggap hadir di Google Meet. Kalau dia hadir di ujung, curang menurut saya. Gitu. Maaf ya Ibu, Bu, untuk Mama Rena, mungkin kalau ingin penjelasan lebih, tolong sebenarnya mau bertanya di grup atau mau bertanya pada saat kita Google. Rainer itu rupanya masih malu-malu, Bu. Kalau tiap namanya sudah ada beberapa poin yang dia dapat di pelajaran. Hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai pelajaran matematika karena disebutkan tadi pelajaran ya. Terima kasih Mbak Ajeng, terima kasih Bu Herda. Terima kasih Bu Arti. Iya. Nah, kayak gini kan enak kita nih. Jadi gurunya juga sudah mengajar dengan maksimal. Monggo ada lagi Bapak Ibu yang mau ngasih pendapat. Kasih satu lagi, kesempatan satu lagi. Kebetulan saya juga harus rapat setengah 3. Jadi Saya, Bu. Pak Asep. Madam, Ibu. Ya, Pak Wahyu, baik, Bu. Bu Ajeng. Pak Wahyu atau saya? Oh, yaudah Pak Asep deh, silakan Ya, Pak. Tidak apa-apa, sepertinya Mr. Wahyu karena mungkin bahasa Inggris ya. Yang lebih ini nih Bu. Nanti kalau iya, ada iya. kesempatan boleh. Pak Wahyu, Silakan, monggo Bu. bahasa Inggris. Ya, betul. Ya Ibu, terima kasih. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bapak Ibu semua. Jadi begini Ibu, untuk bahasa Inggris itu memang untuk pertama awal itu menggunakan hampir bahasa Inggris, tapi di dalamnya itu sudah ada gabungan bahasa Indonesia dan sekarang ini juga pengantarnya dan sudah digabung pelajaran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris seperti itu. Nah, jangan sampai nanti di kedepannya ini pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu kan. Jadi tetap bahasa Inggris kita optimalkan dan bagi siswa yang masih kurang dalam belajar itu di sekolah kita juga ada ekskul bahasa Inggris. Jadi anak-anak bisa mengaktifkan kemampuannya atau yang pasif-pasif atau yang masih kurang-kurang di SD-nya itu belum ada, itu bisa ikut kegiatan ekskul bahasa Inggris di SMP Negeri 230. Seperti itu. Dan bagi yang belum aktif di Google Meet, seperti itu yang terlambat, yang jaringan yang masih lambat, itu sangat saya harapkan tetap untuk aktif dalam pembelajaran sehingga hasil yang dia dapatkan itu optimal seperti itu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya. Saya harap ada dari guru yang lain yang mau berbicara. Sekian dari saya Ibu ya. Jadi saya tanya kembali ya Bu. Di bahasa Inggris itu di sekolah kita ada ekskul. Apabila siswa Bapak Ibu itu pasif atau ada kesulitan dalam belajar, bisa ikut aktif pertama dalam kegiatan Google Meet dan panduan untuk pembelajaran juga sekarang ini untuk awal-awal sudah emang menggunakan bahasa Inggris, tapi apabila dia siswa tersebut ada kesulitan tetap diberikan kesempatan bahasa yang dia kuasai apa bahasa Indonesia silakan, bahasa daerah atau bahasa yang lain bisa diutarakan sehingga pembelajaran itu khususnya untuk bahasa Inggris dapat terlaksana. Seperti itu ya, terima kasih waktunya. Saya serahkan ke Ibu Ajeng. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Bagaimana Bu Herda? Ini dari tadi Mama Adam sepertinya ada yang ingin disampaikan. Oh iya, iya, silakan. Satu lagi ya. Monggo. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Herda dan Ibu yang lain atas kesempatannya. Kami cuma mau tanya untuk ekskul Ibu. Ya. Nah, saat pandemi seperti sekarang ini kan masih belum ada ekskul gitu ya, meskipun ada di grup gitu. Cuman kan masih kurang maksimal gitu Ibu ya kegiatannya. Nah, yang saya tanyakan, apa boleh Ibu untuk mengikuti ekskul, apa ada batasannya gitu?
atau bisa lebih dari satu untuk mengikuti ekskul setiap siswa gitu Ibu, karena tadi menarik sekali ya dari ulasan Bapak guru bahasa Inggris tadi mengatakan kalau siswa juga boleh mengikuti ekskul bahasa Inggris gitu. Nah, ini menarik sekali. Nah, kalau dibatasi setiap siswa cuman ikut satu ekskul gitu bingung juga karena memang ekskul yang ada di SMP Negeri 230 ini sepertinya menarik sekali gitu loh. Karena banyak sekali yang menarik gitu kan. Jadi apa boleh siswa ini bisa mengikuti beberapa ekskul gitu Ibu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mama Adam. Mungkin saya langsung jawab ya untuk Mama Adam ya. Ekskul di SMP 230 banyak. Kami tidak melarang anak-anak untuk ikut ekskul. Apalagi nanti kalau kita sudah satu sip ya. Ini ada rencana satu sip kita mau bangun gedung ruang belajar baru. Nanti ekskul itu akan dilaksanakan setelah pulang sekolah. Harinya berganti, jadi tidak ganggu hari Sabtu atau Minggu. Itu hari Sabtu Minggu itu acara keluarga. Oleh karena itu silakan Ibu mau ikut lebih dari satu, monggo selama bisa mengikuti berdasarkan jamnya. Karena kan takutnya nanti ekskul jamnya bentrok, bingung sendiri, kepengen ikut tapi bentrok gitu Ibu. Silakan. Itu tapi kami sangat senang. Kira-kira batasannya berapa ekskul Ibu ya? Maksimal gitu. Tidak ada maksimal. Oh, selama anak itu suka dengan, karena kan ini keterampilan ya Bu ya. Justru kita menciptakan anak-anak itu berani, kemudian terampil, itu yang utama. Saat ini kan skill yang diutamakan ya Bu. Untuk knowledge itu kadang-kadang nanti kayak yang sekolah masuk SMA itu berhasil masuk ke negeri karena memiliki sertifikat kejuaraan. Begitu. Piagam. Lebih piagam ya, piagam kejuaraan. Begitu Ibu. Ya. Dengan senang hati silakan. Ya. Terima kasih keterangannya Bu Herda. Sama-sama Mama Adam. Bu Ajeng karena waktunya udah semakin itu Pak Asep lah terakhir. Pak Asep, monggo Pak Asep. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin yang pertama ingin saya sampaikan, saya mengapresiasi sebesar-besarnya Bapak Ibu orang tua yang hadir dan yang tadi menyampaikan pertanyaan ya luar biasa gitu ya. Nah, untuk mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu ya. Di kelas 7 sendiri kebetulan saya mengajar seni budaya Bapak Ibu ya. Untuk pelajaran seni budaya nih luar biasa gitu ya, antusiasnya serta juga dalam mengikuti pembelajaran terutama di GMIT itu hampir 100% hadir gitu Bapak Ibu. Dan tadi dari beberapa penyampaian Bapak Ibu orang tua dan Bapak Ibu guru, memang akhirnya Bapak Ibu semua untuk bisa tepat waktu di dalam Zoom meeting atau Gmeet itu kita akhirnya memang harus di awal dulu sebelum waktu yang sudah ditentukan Bapak Ibu minimal 15 menit begitu ya. Apalagi kan di dalam pembelajaran kita juga ya itu tidak setiap minggu Bapak Ibu untuk hadir di Gmeet gitu ya. Karena kan kita melihat juga kendala dari beberapa guru dan orang tua begitu ya, mungkin terkait juga dengan kuota dan lain-lain. Jadi kalau pada saat Gmeet mungkin kami mohon untuk bisa hadir sebelum waktunya sudah bisa masuk begitu Bapak Ibu untuk pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru lebih mudah untuk admit-nya atau meresponnya dan
pada saat tiba waktunya itu Bapak Ibu guru sudah siap dalam pembelajaran karena waktu kami memang tidak banyak gitu ya. Mungkin 1,5 jam cukup, tapi memang untuk pembelajaran atau materi-materi seperti matematika tadi ya, bahasa Inggris, IPA, dan bahasa Indonesia itu memang perlu lebih banyak waktu untuk menjelaskan. Jadi diharapkan Bapak Ibu nanti bisa mendampingi. Memang berat sekali Bapak Ibu ya. Saya juga orang tua yang menunggu anaknya untuk belajar juga Bapak Ibu sama. Jadi kita juga kesulitan begitu. Susah juga mengajar anak sendiri begitu Bapak Ibu ya. Apalagi untuk mengajar anak sendiri itu lebih susah daripada mengajar anak-anak yang lain gitu Bapak Ibu. Itu yang saya hadapi juga. Jadi kita dimohon bisa bersepakat sebelum pembelajaran itu sudah bisa masuk terlebih dahulu dalam Gmeet atau Google Meet, sehingga nanti pada saat pembelajaran dimulai itu Ananda semua kita sudah siap dalam mengikuti pelajaran, sehingga tidak ada yang terlambat dan Bapak Ibu bisa menjelaskan pembelajaran lebih lebih nyaman begitu, sehingga anak-anak juga untuk bertanya dan yang lain waktunya lebih panjang. Begitu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep atas tambahannya kepada Bapak Ibu guru semua. Mungkin ini tadi Mama Afgan suaranya terbuka, jadi ada sedikit kemeresek yang masuk, bisa di mute dulu suaranya. Baik, Bu Herda, kita sudahi? Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini adalah suatu kehormatan bagi kami. Bapak Ibu orang tua murid telah menyempatkan waktu untuk bisa berbincang, menjalin Bajang, Ibu sedikit bicara kali ya? Sedikit lagi boleh. ya? Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya kesempatan untuk menginformasikan seperti ini. Pada hari Jumat saya kebetulan dilantik untuk dirotasi pindah ke SMP lain. Jadi saya mohon kalaupun di tempat yang baru nanti kita sama-sama sehat dapat menjalankan tugas dengan baik. Mohon maaf kita belum pernah ketemu nih, mudah-mudahan bisa ketemu di lain waktu. Kalau pas tatap muka silakan tegur Bu, saya dari SMP 230 dulu, karena ini kita belum pernah ketemu. Biasanya orang tua yang baru kami undang ke sekolah untuk kegiatan program sekolah. Tapi karena kondisi pandemi COVID-19, ya mohon maaf kita tidak bisa hanya lewat Zoom atau lewat pertemuan secara virtual. Sekali lagi, kalaupun nanti saya tidak lagi di SMP Negeri 230 sampai batas waktu serah terima jabatan untuk saya di SMP 157 di Lubang Buaya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu orang tua dan anak-anak Ibu yang hebat. Sukses selalu buat kita dan sukses buat SMP Negeri 230 Jakarta. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu. Sore Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kepada Ibu Herda, mungkin kita sama-sama mendoakan ya Bapak Ibu agar di tempat Bu Herda yang bertugas baru dapat selalu diberikan kesehatan dan juga sukses. Juga kepada Bapak Ibu orang tua murid dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi dan lancar dalam segala urusannya. Amin. Baik, karena sudah sore hari, waktunya sudah sedikit molor, tapi tidak apa-apa karena pembicaraan kita dari tadi jam 1 sampai sekarang ini sangat-sangatlah positif sekali. Nantinya hasil diskusi ini akan kita bawa kembali di forum group discussion antara Bapak Ibu guru untuk kemudian kita perbaiki apa yang memang dirasa mungkin kurang tepat atau pokoknya demi kebaikan SMP Negeri 230 Jakarta.
Baik, sebelum kita akhiri mungkin kita ada foto bersama dulu Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Untuk sesi dokumentasi ini akan dipimpin oleh Bapak Gulo. Silakan Pak Gulo. Mhm. Mhm. Oh, baik baik. Oh, baik baik baik, Pak. Baik, terima kasih ya Pak Gulo, berarti tadi sudah ada dokumentasinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu orang tua murid yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam undangan kita siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam selama memandu acara pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, anak-anak Ibu yang hebat. Terima kasih.